Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwanda Febrianti Ahmad dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai unsur halogen. Baik, demikian dari saya. Unsur-unsur halogen golongan 7A periodik meliputi fluorin, klorin, bromin, iodein, dan aspartim. Halogen sangat reaktif sehingga di dalamnya hanya ditemukan dalam bentuk senyawa. Halogen berasal dari bahasa Yunani dari kata halo berarti garam. Karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik, kelimpahan unsur-unsur halogen ini hanya terdapat di dalam laut. Saya akan menjelaskan kelimpahan unsur halogen dalam. Fluorin, CaF2, fluorspar, NaAlF, 6 klorid, CaSPO, PO4 kali F fluorolit. Selanjutnya kloroin, NaCl, KC1, MgCl, dan CaCl dalam air laut. Setiap 1 gram air laut mengandung sekitar 30 gram NaCl, sedangkan dalam karat bumi sekitar 2,0%. Bromin terdapat dalam senyawa logam bromid pada air laut mati, kadarnya sekitar 4.500 sampai 5.000 per ml. Iodin pada senyawa Na10 natrium iodat yang bercampur dengan disulfid Na di daerah Chiao. Pada larutan garam bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 pada sekitar air di daerah Watu Kadon, Mojokerto, Jatim juga mengandung iodium dengan kadar cukup tinggi di dalam beberapa jenis lumut garam laut. Sedangkan austatin jumlah pada karat bumi sangat sedikit, karang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Selanjutnya, cara memperoleh atau mengidentifikasi unsur. Yang pertama, klorin atau Cl. Oksidasi memanaskan campuran Mn0,2 NaCl dan H2,504 pekat. B. Elektrolis lebur NaCl menghasilkan gas kalor di anode. C. Elektrolis lebur NaCl menghasilkan gas Cl2 pada anode dan pada katode. D. Elektrolis larutan NaCl dengan menggunakan diargona dihasilkan gas Cl2 pada anode dan NaCH pada katode. Yang kedua, brom atau Br. Oksidasi dengan menghasilkan gas Cl ke dalam air laut. Cl2 tambah 2Br AS 2Cl tambah Br2 sama dengan A. Yang ketiga, sodium dengan menambah NaH53 ke dalam larutan NaSO3 10 tambah SHSO3 3HSO4 tambah 250 tambah H2 keempat, iodin atau 1/2. Reduksi ion yaitu yang menjadikan natrium nitrogen ke dalam garam ClH NH1/0. 5. Astatin atau AT. Astatin diperoleh dari menambahkan B dengan partikel H. Astatin bersifat reduktif dengan mempunyai waktu produktif 8,1 jam. Selanjutnya, sifat-sifat fisik halogen yang terdiri dari 2 yaitu wujud dapat dilihat dari gambar di samping. Fluorin dan klorin berwujud gas, bromin berwujud cair. Pun iodein dan astatin yang memiliki sifat khusus yaitu dapat menyuklim pada suhu ruangan. Yang kedua, warna dan bau kuning muda adalah fluorin, hijau kekuningan adalah klorin, merah kecoklatan adalah bromin, dan ungu adalah iodein. Adapun yang memiliki bau yang berbahaya dan menyengat bagi tenggorokan. Selanjutnya, sifat-sifat kimia dari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan. Hal tersebut mengakibatkan penarikan elektron semakin sulit. Maka atom F yang paling mudah menangkap elektron atau paling mudah mengalami reduksi. Selanjutnya, reaksi-reaksi halogen sebagai berikut. Yang pertama, reaksi halogen dengan logam. Halogen bereaksi dengan logam berbentuk senyawa konflik. Contohnya,
2N sampai 2NCl. B. Reaksi halogen dengan non-logam. Halogen bereaksi dengan hampir semua non-logam kimia. Jenis senyawa yang berbentuk sebagai besar adalah senyawa kloroid. Yang keempat, reaksi halogen dalam air. Semua unsur halogen kecuali fluor mengalami dispersion dalam air. Artinya reaksi halogen dengan air terus sebagai terdiri fluorein. Reaksi sempurna dengan air menghasilkan aseton, fluorein, dan oksida. Reaksi terdiri sebagai berikut. Reaksi halogen lain dengan air meliputi dispersor membentuk senyawa oksidasi. Halogen dengan asam. Selanjutnya, reaksi halogen dengan basa. Halogen bereaksi dengan berbentuk senyawa halda yang kemudian mengalami reaksi berbentuk senyawa hidrogen. Klorin dan iodine bereaksi dengan basa membentuk OS dengan halda X. Manfaat-manfaat dalam kehidupan. Fluorein. Fluorein digunakan sebagai pendingin. Fluorein digunakan sebagai anti lengket. Senyawa fluorein digunakan untuk pasta gigi. Koloroin. Senyawa-senyawa CaLO propit digunakan untuk pada air minuman dan kolam renang. NaCl digunakan sebagai pengantul. Garam dapur NaCl sebagai cairan infus, mises dan apis, soda kue, soda abu, dan berbagai senyawa lainnya. KCl digunakan untuk campuran dalam pastida, duit untuk interaksi kimia. Bromin digunakan untuk sintes senyawa-senyawa karbon. AgBr digunakan dengan sinar X. Iodine digunakan untuk membuat filter pelaris pada kacamata hitam. Dilarutkan dalam alkohol berguna untuk antiseptik. NaCl untuk membantu garam berdoa mencegah penyakit gandok. Dampak-dampak penggunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fluorin memiliki racun yang bersifat dinter. Jika dalam bentuk murni dapat menyebabkan penembakan kimia apabila bersentuhan dengan kulit. Adanya kemampuan fluorein dan aromin yang melebihi dapat menimbulkan hiposen kelainan pada pasta. 2. Fluorein dapat mengganggu pernapasan, merusak sadap lendir, dan dalam mewujud cahaya dapat membakar kulit dan bersifat beracun. CFCr terlepas ke udara dapat membatalkan kerusakan pada lapisan unsur. 3. Bromin bersifat korosif terdapat terhadap jaringan manusia. Dapat berbentuk cair. Uap unsur ini mampu menggunakan mata dan tenggorokan. Uap bromin sangat beracun saat terhirup. 4. Iodine berbahaya bagi seluruh pernafasan. Sangat kontroversi terdapat suhu pernapasan dan kulit. Iodine menguap menyebabkan histeri pada hidung dan tenggorokan serta yang kelima, austatin. Sifat reduktifnya yang tinggi yaitu merusak sel makhluk hidup, menyebabkan kanker, menyebabkan kecacatan janin hingga mewek sebagai dalam organ tubuh makhluk hidup.